A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Gimana kabarnya jamaah yang di rumah? Sehat semuanya? Alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, mungkin buat ibu-ibu yang lagi nonton pengen banget nih ngelihat, aduh kayaknya Mbak Oki kok tampangnya kok cerah banget ya, wajahnya ceria banget, kulitnya bagus banget. Kan salah satunya wanita kan? Yang lain kita sebut-sebut saya lah. Enggak, Pak, agak gelap. Saya cari yang agak cerah. Kenapa aja? Jadi kita kan lagi mau ngomongin pembahasan tentang wajah glowing. Jadi hari ini kita bahas tentang wajah glowing. Pasti kalau gelap glowing gimana? Nah gini, berarti jamaah harus siapin catatan nih. Iya, Karena bener. kan lagi marak nih pada mau glowing semua. Glowing, tapi bukan glowing in the dark ya. Maksudnya glowing dalam gelap. Bukan kan kayak gitu. Oke, ini kita mau bahas tentang sesuatu yang mungkin bagus, insya Allah bermanfaat buat semuanya. Mencerahkan wajah, kelihatan glowing. Nah hari ini kita mau bahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa belajar bersama guru kita yang udah hadir di sini, yang udah lama gak nongol nih. Ada Ustadz Febri Sugianto. Mau wajah glowing? Ini rahasianya. Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung aja pertama kita bahas satu persatu dulu. Dari wajah glowing kayaknya kita lebih ke arah wanita dulu ya. Siap, Maaf ya Bapak-bapak ya. Boleh. Boleh. Usah cemburu gitu dong. Boleh. Ini Uma, Ya. ini Masya Allah ada pertanyaan bagus nih. Kalau perempuan itu kan biasanya pasti selalu mementingkan penampilan. Iya. Penampilan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau istilahnya gitu ya. Ada ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kenapa kebanyakan wanita itu lebih ketergantungan dengan penampilan wajah? Sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang percaya diri ini kan nggak harus selalu dari wajah. Tapi kalau pada saat wajahnya kelihatannya kusam, kayaknya tampil aduh aku jadi kayak nggak pede ya. Dan juga jerawat. Jerawatan lagi di muka gitu. Nah ini apa sih yang menyebabkan seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Silakan. Baik, teman-teman, mohon izin guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau ngomongin jerawat ini masalah yang luar biasa Wah, nih. luar biasa ya. Nah, ini kita jelaskan kenapa dia bisa menjadi masalah yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita nggak paham keadaan seseorang karena kita nggak mengalaminya. Betul. Tapi kalau kita tahu betapa jerawat itu menjadi masalah yang besar khususnya untuk seorang wanita, maka kita akan mudah untuk berempati, bersimpati kepadanya. Supaya kita mudah dalam memahami orang-orang yang mengalami masalah jerawat sehingga menimbulkan banyak sekali masalah-masalah yang lain-lain, mari saya izinkan cerita beberapa hal yang berkaitan dengan jerawat, teman-teman sekalian. Kehidupan sehari-hari yang sering terjadi kepada teman-teman kita. Ada salah seorang teman yang menulis di sosial media, beliau mengatakan pengalamannya dengan jerawat, teman-teman sekalian. Salah satunya adalah dia adalah seorang yang punya kualifikasi yang sangat bagus, melamar pekerjaan dan diterima dengan seleksi berkas. Tapi ketika seleksi wawancara, pewawancaranya mengatakan, apa yang ada di wajahmu itu? Kemudian dia katakan, ada jerawat. Bisa sembuh? Bisa, tapi perlu waktu yang lama. Kalau begitu nanti kalau udah sembuh, datang lagi ke sini. Karena saya nggak bisa menerima seseorang pekerja dengan jerawat yang sangat banyak. Jadi ternyata dari jerawat tidak hanya kehilangan percaya diri, tapi bisa kehilangan pekerjaan, teman-teman sekalian. Ada terjadi seperti ini. Ada juga kisah yang juga diceritakan di sosial media, yang juga ramai sekali dibahas, adalah bagaimana seseorang itu pada akhirnya berjerawat, dan kemudian diolok-olok oleh teman-temannya, oleh segerombolan teman-teman dikatakan, hai orang yang berjerawat, kemari. Kamu mau tahu nggak apa obat jerawat? Kemudian kata orang tersebut, ya saya mau tahu. Amplas tuh muka, katanya begitu. Ya, jadi ada kalimat-kalimat yang seperti itu yang dilontarkan. Ya mungkin sebagian orang tertawa, tapi dia menangis karena merasa dibully, direndahkan, dihinakan karena sesuatu yang ada di wajahnya. Kenapa wajah ini menjadi sangat penting? Karena wajah ini terlihat, teman-teman sekalian. Jadi bagi seorang wanita ini menjadi sesuatu yang menghilangkan kepercayaan dirinya, menghilangkan teman-temannya menjauh, dan menghilangkan pekerjaan. Atau ada juga yang mengatakan, engkau berjerawat mungkin karena engkau tidak pernah wudhu, banyak maksiat, kurang sholat, kurang ibadah, sehingga kamu berjerawat. Dan orang ini menjadi sedih. Maka hal ini tidak bisa disepelekan, sahabat-sahabat sekalian. Kadang-kadang kita menganggap urusan jerawat dan urusan lainnya adalah urusan yang kecil, tapi bagi sebagian orang tidak. Itu menjadi urusan yang sangat besar, yang membuat dia stres, yang membuat dia depresi, yang membuat dia malu, yang membuat dia tidak mau keluar untuk bertemu dengan orang lain. Di zamannya Nabi, istri-istri Nabi juga pernah berjerawat, sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian Rasulullah SAW
mengatakan kalian punya minyak tertentu atau punya bedak, letakkan di wajah kalian dan kemudian berdoa, ya Allah, Engkaulah zat yang membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar ya Allah, maka aku minta kepadamu ya Allah untuk mengecilkan jerawat atau bisulku ini. Jadi memang sudah ada di zamannya Rasulullah hal tersebut. Artinya adalah masalah ini terjadi. Tapi kita nggak bisa mengatakan sahabat-sahabat sekalian, orang yang berjerawat adalah orang yang nggak pernah wudhu sama sekali. Karena perkara jerawat itu bisa saja keturunan, bisa saja karena pola makan, bisa saja karena dia memang banyak pikiran dan sebagainya. Sehingga nggak boleh seorang muslim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi dalam surah Al-Hujurat ayat 11 disebutkan orang-orang beriman nggak boleh mengejek-ngejek orang lain. Bisa jadi orang yang engkau ejek, orang yang engkau hina, dia lebih baik daripada dirimu. Jadi stop untuk kita membuli, merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, apalagi perkara fisik. Perkara fisik. Sehingga membuat orang tersebut malu untuk bergaul dengan banyak orang. Mungkin karena kesalahan kita membuat orang itu tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif, tidak bisa yang lain-lain. Mudah-mudahan lisan kita ini kita jaga sebagaimana Rasul ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Stop membuat sedih orang lain karena jerawat atau karena kusam wajahnya. Masya Allah, bener tapi benar ya Uma ya. Ya Itu namanya perkara permasalahan. besar loh. Gara-gara jerawat doang Iya. itu bisa menimbulkan orang nggak percaya diri. Apalagi tadi Betul. sampai sempat diceritakan juga ada orang yang sampai kehilangan pekerjaan gara-gara masalah jerawat. Iya. Nggak jadi diterima. Betul. Ini kan berarti permasalahan-permasalahan serius ya. Bukan berarti juga ini jadi sesuatu yang yang perlu diolok-olok atau Bahan mungkin tertawaan. tertawaan. Iya. Tapi kita juga harus mencari solusinya nih. Bagaimana caranya bisa menghilangkan yang namanya jerawat dan juga bisa mencerahkan yang namanya kulit ini gitu nih, Betul. Masya Allah. Tapi kayak Rasulullah sendiri kan katanya kan mukanya glowing. Menurut satu riwayat saya dengar ceritanya, waduh Masya Allah luar biasa. Nah mungkin ada tips gak nih dari Ustadz Febri ini bagaimana di zaman Rasulullah ini bisa mencerahkan wajah tanpa ya mohon maaf harus mengeluarkan uang banyak gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol nih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Ini bicara tentang jerawat, berarti jarang dirawat. Jerawat Jarang dirawat. Oh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang glowing, sebenarnya sederhana. Kalau dalam teori kesehatan, biasanya mempengaruhi kulit wajah itu adalah paru-paru. Oh. Nah, paru-paru itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya Islam mengajarkan kepada kita. Jadi tadi Ustazah Oki menyampaikan bagus sekali tentang minyak. Ya, salah satunya adalah minyak yang digunakan bisa minyak zaitun atau minyak anggur. Nah, itu sangat efektif untuk menghilangkan jerawat. Nah, tapi ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, yaitu namanya organ paru-paru untuk glowing. Ya, jadi selama ini kita hanya menterapi wajah kita saja. Ya, kalau wajah hanya diterapi, pasti akan muncul lagi jerawat baru, jerawat baru, jerawat baru. Tapi pola makan tidak diterapi, dan yang penting adalah rasa syukur. Ya kan? Nah, terkadang ada orang sesuatu bisa manjur atau sesuatu itu bisa booming itu gara-gara kekurangannya. Ya, kita ada jerawat berarti memunculkan orang untuk meneliti bagaimana mencari obat jerawat. Nah, berarti kan karena ada kita. Ya, nah begitu juga. Nah, bagaimana paru-paru kita baik, maka Allah mendesain ya wajahnya ini keluar plek hitam, ya keluar jerawat. Nah, maka kamu harus introspeksi diri. Maka coba lakukan yang pertama adalah sholat malam. Nah, sholat malam itu adalah dengan sujud yang lama dan membuka tangan selebar-lebarnya, artinya sekat rongga dada kita terbuka, maka oksigen baik dan kelenjar pituitari bekerja, maka insya Allah jerawat kita bisa diatasi. Ya, jadi kalau hanya fisiknya saja ini masih bermasalah karena ini akan memunculkan jerawat-jerawat yang baru. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita lihat sejarah, jadi dari zaman dulu ada seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, namanya Cleopatra. Apa yang dia lakukan? Yang pertama dia memperbaiki gizinya dengan apa? Polen, bipolen. Bipolen itu serbuk bunga. Ya, serbuk bunga itu punya nutrisi 25.000 kali daripada madu. Jadi kebiasaan dia adalah mengkonsumsi polen, dibikin cake. Jadi bikin roti atau bikin kue dari serbuk bunga. Nah, itu dimakan untuk regenerasi sel. Nah, sehingga apa? Pencernaannya bagus, maka kulit wajah juga akan bagus. Ya, maka coba kalau kita lihat, ada nggak orang yang bisa senyum kalau dia lagi sakit perut? Nggak bisa, nggak bisa, pasti nggak bisa. Nah, kecuali Ustadz Maulana mau sakit perut tidak dia bisa senyum kan. Nah, tapi yang pasti ketika usus besarnya bersih, maka wajah akan lebih cerah. Ya kan, wajah akan cerah. Dari usus besar. Betul, usus besar. Nah, makanya biasanya terapinya itu selain dari paru-paru adalah usus besarnya. Maka dia lakukan dengan polen, bisa juga nanti dengan lidah Itu buaya. diminum apa dioles? Dikonsumsi. Kalau Jadi dibikin polen masih cake. ada sampai sekarang ini? Ada, serbuk bunga itu banyak. Jadi dia bentuknya seperti cabai, biji cabai. Nanti kita gerus atau dimasak, dijadikan cake ya. Nah, itu sangat efektif sekali. Nah, karena kaya akan serat. Nah, terus apa lagi yang beliau lakukan? Nah, salah satunya dengan madu.
Nah, madu ini sangat efektif. Jadi madu ini bisa kita konsumsi, sama juga bisa digunakan sebagai masker. Nah, tapi cari karakter madu yang asam. Nah, kenapa karakter asam? Karena biasanya karakter dari asam itu mudah untuk mengangkat sel kulit mati. Oh, itu dipolesin ke muka Betul, berarti? jadi diolesin. Jadi Semutan ketika nggak tuh semutan? enggak, kalau itu berarti biasanya rasa madu, bukan madu murni. Oh. Ya, Kalau jadi madu kalau murni nggak kalau semutan? madu murni nggak semutan karena biasanya semut gitu mencium aroma madu yang bagus dia mundur. Jadi sebagaimana jerawat juga mundur dengan madu. Masya Wih, Allah. mantap filosofinya ya. Luar biasa. Semut mundur, lebah datang. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi. Bagaimana banyak banget produk-produk yang dijual pada saat ini di zaman modern ya. Cuma ya untuk memutihkan wajah, menghilangkan jerawat dan lain-lain. Cuma selama ini mungkin yang tidak atau mungkin kurang diperhatikan adalah tidak memperhatikan logo halalnya. Nah, ini apakah yang namanya untuk obat ya? Kan kita bicara masalah Iya. obat nih. Ada yang bilang, aduh kalau buat obat mah terserah deh Mas Fadli. Apa aja yang penting sembuh. Ya tapi ini nggak ada logo halalnya. Nah ini bagaimana nih perdebatan ini Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Baik, izin silakan. Ustaz Febri, Masya Allah, Tabarakallah, ahli Tibun Nabawi. Masya Allah. Uma, makasih banyak kedatangan. Dan Saya Ali apa? Ali. presenter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini kita membahas tentang glowing. Dalam artian banyak orang sekarang mencari produk-produk, tapi pertanyaan Mas Fahri bagus sekali. Sangat menyekik. Kok menyekik sih? Iya. Menyekik begini dong. Ya memang. Oh, Karena kebanyakan orang tidak peduli halal haram. Yang penting demi untuk Glowing. pengobatan, untuk kecantikan, Iya. tidak ada urusan. Sampai ada yang merubah wajahnya dan sebagainya. Yang paling penting yang harus kita tahu bahwa innallaha jamil, Innallaha wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya, kalau kita mencintai keindahan, merawat pedikur, cukur. Contoh dong. Medikur cukup kan contoh. Pedikur, cukur. Saya dengar ini dari 2014. Terus aja masih ketawa ya. Pedikur, cukur. Ya. Jadi ini menjadi satu ibadah juga. Satu ibadah. Berarti kita harus ada perawatan. Jangan kelihatan kusam. Allah tidak suka hambanya seperti itu. Perlihatkanlah keindahan, kecintaan. Karena itu bagian daripada ibadah. Kita tidak mungkin bisa sholat kalau tidak wudu dulu kan. Nah, Betul. artinya betapa harus bersih badan, pakaian, dan tempat. Dan bahkan hati juga harus baikin. Maka berbicara, apakah kita harus peduli tentang kebaikannya, logo halalnya? Jawabannya sangat penting. Kenapa? Tetap melihat ketentuan syariat sebagai bentuk ketaatan. Ini ujian. Ada obat ini tapi mengandung haram. Ini halal. Kenapa harus pilih yang haram kalau masih ada yang halal? Apalagi alhamdulillahirabbil kita ini berada di negara yang luar biasa, dijaga kehalalannya. Ada namanya apa tuh? Apa? LPPOM, MUI. Iya, MUI. MUI, ada POM. LPPOM. BPOM. LPPOM. LPPOM. Apa tuh? Lembaga Pengawas Pengawas. Obat dan Kosmetik. Tuh, Lembaga Pengawas Obat dan Kosmetik. Kan sudah ada. Kenapa kenapa? Tidak harus halalan thayyiban. Jadi dua syaratnya ini, halal lagi baik. Walaupun halal tapi membahayakan buat diri, itu kan tidak diperbolehkan. Karena tidak boleh merusak diri, tidak boleh menzalimi diri. Maka harus melihat kandungan. Satu, melihat kandungannya, kemudian tata cara melakukannya. Ya. Contoh tadi, ini contoh kecil. Dia pakai masker, pakai minyak zaitun di wajah di siang hari. Yang ada kebakar. Itu kisah siapa Ustadz? Hah? Kisah saya sendiri. Iya. Pernah sih. Pernah ngelakuin itu. Oh pantas dia paham. Terus dong. Lanjut nih kita masih penasaran. Iya. Jadi mohon maaf, harus bagaimana cara penggunaannya. Dan kalau sudah melakukan dua ini harus perhatikan juga. Jangan sampai berlebihan. Betul. Nah, ketika berlebihan kan ada dosis namanya. Makanya tadi kita curhat-curhat sedikit sama Ustaz Febri.
Saya selalu nanya berapa dosisnya, Betul. berapa takarannya, itu penting. Jangan sampai berlebihan. Daya panji jaga juga ternyata kandungan itu bukan hanya terlihat tapi yang terselubung. Yakni jangan sampai timbul kesombongan karena merasa dirinya cantik, yang lain jelek. Nggak boleh. Nanti timbul kesombongan, ujub, riya dan sebagainya. Ini juga membahayakan sehingga kita juga bukan jatuhnya dalam al-ibadah tapi dalam kemaksiatan. Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu kalau berlebihan juga nggak bagus. Nggak boleh Jadi berlebihan. yang bagus apa? Ya sedang. Oh malu-malu sih hari itu. Dan ada hadisnya loh. Dan ada hadisnya ternyata Allah itu tidak turunkan obat dari sesuatu yang haram. Nah, jadi udah jelas sesuatu. Catat. Waduh, galak banget. Allah tidak menurunkan obat dari yang sesuatu yang haram. Iya. Sesuatu yang Menurunkan. menurunkan. Iya, Tadi aku ngomong apa? menurunkan. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Dan Masya Allah buat jamaah Islami yang ada di rumah. Iya. Setelah ini kita akan mencoba untuk praktek bersama guru kita Ustadz Febri Sugianto. Masya Ustadz Febri mau nih, Iya. apa aja persiapannya? Ada yang masih kurang? Apa ya? Ya, Kalau tadi praktek- saya lihat dari barang-barang ya, ada lidah buaya yang Lidah belum ada. buaya. lidah buaya. Jadi Sebentar. jamaah Masa boleh Allah. siapkan Saya- lidah boleh. buaya Saya cari ya. dulu ya, Jadi saya yang cari ada dulu ya. lidah buayanya di rumah, Saya cari silakan dulu. disiapkan. Ah, ini dia. Waduh, ini mah Ini bukan lidah buaya. buaya, ini buaya darat. Ini lidahnya bisa Nggak, dipakai. yang kita butuhkan itu lidah buaya tanaman. Oh, bukan orang. Iya kan, jadi dia Kalau- keluar lendir. Kalau ini mah bukan. Bukan gitu Ustaz. Soalnya dia tuh kata-katanya tuh manis. Manis. Kalau buat para wanita-wanita Wah. kayak buaya. Coba kita tes. Coba kita tes. Coba. Ini nonton nih. Jadi Coba. lidah Ini nih kameranya. buaya. nih. Ya, 1, 2, 3. Ngomong-ngomong masalah glowing, saya ada quote nih, Ustaz. Oke. Tidak usah menunggu atau mencari kebahagiaan, karena sebenarnya dia ada di dalam dirimu, hanya saja terpenjara oleh pikiran. Wah, ini buaya darat. Ini buaya darat. Sebelum buaya ini bertindak lebih jauh, yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islami Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Indah, jamaah Islami Indah dari rahmati Allah. Masya Allah senang banget ya buat jamaah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema mau wajah glowing. Ini dia rahasianya, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islami yang ada di rumah. Kita akan bicara sama guru kita Ustadz Maulana nih. Banyak yang bilang katanya kalau mau memutihkan wajah yang ideal itu hanya dengan berwudu aja udah cukup. Insya Allah cerah, glowing wajahnya. Cuma kan berwudu yang seperti apa yang bisa bikin cerah dan glowing nih? Mohon izin Ustadz Maulana. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Uma dan Iya, Ustaz Ustaz. Febri. Aku nggak enak ini ngomongin. Ada pakarnya di sini. Masya Allah. Berbicara tentang berwudu membuat glowing secara Islam, yakin wudu itu adalah bersih, mensucikan. Bahkan dengan berwudu memancarkan kecantikan dari dalam. Karena dalam al-wudu, karena ada ibadah di dalamnya. Sekali lagi, ada ibadah di dalamnya. Dengan adanya wudu, pernah Ummul Mukminin Aisyah berwudu. Lalu kata Nabi, jangan begitu cara berwudunya, ditarik. Jadi dulunya diginiin, tapi kata Nabi ditarik supaya awet muda. Nah, artinya ternyata teknik penggunaan berwudu itu bukan hanya digini-gini, tapi dipijit dan sebagainya. Karena kenapa? Selain memancarkan kebersihan, kesucian, juga menggugurkan dosa, bahkan membersihkan wajah. Jadi mohon maaf, jangan ikuti tahapan-tahapan berwudu yang baik dan benar sesuai tatanan aturan dalam syariat. Bukan hanya sekedar membersihkan. Kalau hanya sekedar membersihkan, sekalian mandi aja sekalian. Kan sudah kena semua anggota wudu. Anggota-anggota wudu kan wajah, tangan, sampai siku, kemudian kaki, itu yang wajib. Kan ada tambahan telinga. Dan ternyata juga telinga ada faedahnya. Setiap anggota wudu itu, Masya Allah, tabarakallah, memancarkan kebaikan di dalamnya. Karena kalau Imam Syafi'i berkata, berjatuhan dosa. Jadi ikut dosa yang berjatuhan. Maka ketika orang senantiasa ada wudunya, Masya Allah, maka tanamkan diri kita senantiasa ada wudu, senantiasa bersih. Karena bisa melemahkan wajah hingga membuat awet muda. Wah, ini nih. Kayak siapa ya? Nggak usah, kayak saya aja ya. Dengan berwudu itu, faedah dari wudu itu banyak sekali. Karena kenapa?
otot-otot wajah jadi muda. Wih. Jadi apakah bisa membuat putih? Iya, karena kelembaban daripada air wudhu yang menyentuhnya. Jadi senantiasa bayangkan kalau kita bisa berwudhu minimal 5 kali dalam sehari. Belum ngajinya dan sebagainya. Jadi kalau kita hitung-hitung kita bisa berwudhu 21 kali sehari semalam. Belum salat sunatnya, belum tahajudnya, belum ngajinya, belum kemana-mana. Dan dianjurkan kita senantiasa ada wudhu. Jadi dengan adanya wudhu, cuma lihat juga jangan sampai berwudhunya justru membuat mubazir. Kembali lagi, walaupun berwudhu pun itu bagus, tidak boleh juga mubazir sampai menghambur-hamburkan air dan sebagainya. Jadi ada tahapannya. Mohon maaf ya, saya harus praktek ini. Yes. Jadi ada yang dialirkan, ada yang mengusap. Jadi beda mencuci, beda mengusap. Kalau mencuci itu berarti air dikumpulkan kemudian digosokkan. Jadi betul-betul digosokkan di tempat untuk yang dipakai wudhu. Lalu ini mohon maaf pada saat telinga juga betul-betul harus bagus karena ternyata ini kata Ustaz Febri Ada orangnya. Oh, ada orangnya. Iya. Adalah sebagai sinyal. Antena. Mesti inget ya. Jadi antena. Jadi kadang-kala jadi membuat orang semangat. Jadi yang ngantuk. Biasa orang tua itu ngejewer anaknya. Itu sebenarnya bagian daripada anak itu supaya semangat. Jadi tidak ngantuk itu. Semangat. Jadi ini Oh, makanya semangat banget. merah, Semangat banget nih, merah Sang, tuh ya. kupingnya. Semangat banget terus. jari-jari ini semua jari-jarinya. Jadi jangan jadi jari-jari juga semangat. Jadi jangan cuma harus betul-betul jadi itu membuat awet muda, membuat putih dan sebagainya. Putih kan? Dia cuma mau kasih tahu lama-lamain di tangan. Iya, sengaja. Oh, dia putih tangannya, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Udah deh, nggak usah terlalu banyak pamer. Makasih banyak atas penjelasannya. Jadi Masya cara Allah. menggosoknya sudah tahu. Sudah tahu ya. Jadi jangan begini tapi ditarik. Iya. Bapak, itu tangannya satu lagi boleh diturunin. Oh, iya. Gak usah ini deh, show off katanya. Nah, tapi kita lanjut lagi nih. Makasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islami Tidak dirahmati Allah. Jamaah! Yeay! Kalau kita bicara tadi tentang pengaruh kata Uma ya kan, apa yang dimakan itu bisa menjadi muka kita jadi jerawatan, muka jadi kusam. Nah, kita pengen tahu nih sama guru kita Ustadz Febri. Apa sih yang disarankan nih ya kalau seandainya kita bicara masalah tentang makanan gitu ya, atau mungkin apa yang harus kita konsumsi. Katanya ada makanan khusus yang dapat mencerahkan wajah. Iya. Wah, ini kita pengen mau beli. Istri saya mau tuh habis ke pasar Masya biar lebih Allah. cerah wajah kita. Yang di rumah Tapi juga yang ya. ada Catat ya. yang ada di dapur. Iya. Yang ada di keseharian. Sekitar kita. Betul. Ayo Penasaran coba Masya tolong Allah. dong, jelasin dong. Boleh. Kita praktek aja ya. Bismillah. Jadi kalau kita tadi saya melanjutkan sedikit tentang Ustadz Maulana, itu benar banget ya. Jadi kalau ketika kita berwudu, ini saya jelaskan tentang wudu dulu, biar teman-teman juga wudunya jadi lebih sempurna. Iya. Ya, ketika kita membasuh tangan, Iya. ya, ini kita harus bersihkan. Ini adalah jalur ke jantung kita. Oh, Nah, jantung kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk menggosok. Iya. Ya kan? Nah, ini adalah jalur ya ke usus besar kita, ini ke paru-paru kita. Oh iya paru-paru. Nah, besar, makanya paru. ketika sholat, kenapa kita tahiyat menggerakkan tangan dari ini usus besar ke respon ke anus, makanya biasanya habis sholat subuh atau habis sholat malam, ya biasa pengen buang air besar. Ya, makanya Islam sempurna sekali. Nah, tadi ketika berwudu juga membasuh wajah, jadi ditekan. Ya, jadi kalau kita lihat membasuh wajah, tekan. Ya, karena ini adalah titik-titik kalau dalam pengobatan shiatsu, ya ini terapi yang paling sempurna karena lambung ketanganin, jantung, ginjal ketanganin. Udah itu kepala itu adalah kelenjar pituitari. Makanya ketika sholat kita harus fokus ke depan. Ini merespon. Siapa itu kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari adalah induk dari kelenjar endokrin. Ya, induk dari kelenjar endokrin yang akan merespon semua kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Nah, makanya sholat, wudhu tadi luar biasa. Tapi tadi kita sudah janji. Iya. Ya, kita mau praktek. Boleh, Ustaz. Ayo kita ke sana dulu. Boleh, Kita ayo, lihat. ayo, Tadi Ustaz temenin. Febri. Saya Ayo, takut. ya. Temenin. Ya, kita cuma penumpang berdua. gelap. Kok ikut ini? Waduh. Ya udah nggak apa. Iya, benar-benar boleh. Ya, jadi tadi kalau kita bicara ada makanan kan? Makanan. Nah, jadi makanan itu yang pertama harus perbanyak sayur dan buah. Di sini ada labu. Nah, labu ini juga sangat mudah karena pasti orang Indonesia biasa dengan labu dan labu ini termasuk dalam makanan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Nah, jadi labu ini untuk mengatasi peradangan pada usus karena tadi kita bicara tentang glowing, ini kaitannya tentang pencernaan, kaitannya dengan paru-paru. Betul. Ya, makanya kalau kita sudah mengkonsumsi labu, misalnya labu dijadikan untuk malam hari. Ya, jadi kita bisa mengkonsumsi Kalau buat labu. kue?
Boleh, Buat labu. kolak? Boleh, silakan. Saya kolak labu Ya, isi saya suka cuman bikin. santannya harus dikurangi. Oh, santannya Ya, dikurangi. karena yang jadi masalah santannya. Ya kalau labu ini biasa saja, dia bisa dikukus atau tadi dibikin sayur bening bisa. Nah tapi di sini saya mau mengajarkan. Tadi kita bicara tentang glowing. Ini dalamnya Glowing. ya, ini buat makanan bisa ya. silakan. Nah tentang glowing di sini ada telurnya. Jadi kalau ibu-ibu kan selalu di dapur ada telur. Jadi nggak Selalu. perlu mahal-mahal ya. Betul. Nah ini telur ini kita ambil putih telurnya. Telurnya boleh apa aja atau ayam kampung? Boleh. Jangan ayam kampung nanti harus bertelur jam Mahal. 11 malam. Iya. Repot lagi. Kalau dinosaurus telurnya Ya, boleh lebih repot lagi. Nah, jadi satu ya, badan. jadi ini sederhana sekali. Ya misalnya kita kuasin, nanti kita lihat. Nah, kita olesin biar Tetap ya dia pamerin tangannya. ya nanti kita bandingkan dengan tangan sebelahnya. Kok tangannya putih banget Ustaz? Iya, Di TV. agak kurang sama ya. Kurang sama. Jadi ini nggak pernah berjemur. Oh iya benar-benar. Pakai lengan panjang terus. Orang. Jadi ini dikuas gitu aja ya Ustaz ya? kita Di muka buat. aja ibaratnya. Ini seharusnya di wajah. Kita ibaratkan muka ya, jadi jamaah kita ya. manfaatkan tisu saja. Itu jam berapa bagusnya? Kang? Ini bebas terutama kalau kita pas jam istirahat. Itu tiap hari Ustaz kayak gitu. Ini bisa setiap hari bagus, cuman pasti telur nanti bisa Oh, jadi ini mahal. masker ya Ustaz? Ya, ini kan sebenarnya untuk masker wajah. Cuman kita contohkan di tangan. Nah, jadi biarkan sampai kering, biasa sekitar 3 sampai 5 menit dia Nggak kering. diolesin lagi tuh Ustaz? Nggak usah, nanti dia akan ngeresap, nah kering. Jadi nanti akan lihat perbedaannya. Jadi pori-pori yang tadinya ada sumbatan karena debu, pengaruh atau sel kulit mati. Nah, dengan hanya telur ini bisa membuat kita lebih cerah dan segar. Ini biar cepat kering saya bantu kipas boleh boleh, Ustaz? boleh. Takutnya giginya yang kering. Saya bantu kipas biar cepet Pemirsa kering. yang di rumah, jamaah di studio ini kan dingin. Kesempatan diambil pas kipas saya. Ya, dia udah agak kering nih, belum ya? Ya, ini bentar lagi. Oh, bentar lagi. Makanya saya bantu kipas Ustaz. Tisu fungsinya adalah untuk mengatasi supaya tidak netes-netes karena kan dia cair. Ya, jangan. Labunya diapain Ustaz? Nah, kalau labu ini Buat bisa makan. dikukus, buat Dimakan. dimakan. Jadi untuk dimakan. Konsumsi pengobatan dalam. dalam konsumsi labu, Bisa. tapi untuk luarnya Di adalah luar kuning, putih Putih telur, telur. Putih telur. putih telur. Nah, ini kalau kita angkat. Nggak campur apa? wow. Kenapa Ustaz? Nah, ini belum banget. Ini kecabut. Tuh. Waxing Nah, ini kali juga ya. bisa ngangkat untuk komedo. Iya. Nah, jadi kalau di wajah, Wah. nah dan dia lebih halus. Masa sih, Ya. Iya. Jangan dipegang atuh. Bau amis. Tuh. Nah, kita bayangin ya walaupun sebentar, nah nanti dia lebih cerah. Jadi pori-pori dia hidup ya, jadi lebih merah, lebih Ini segar. agak-agak Tiap hari nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak ada tiap hari? masalah, nggak ada Oh, masalah. Oke, gitu. kita Ya. praktek ya. Mama nanti siapin ya, Ma ya, tolong ya. Putih telur buat aku. Siap. Sebelum tidur. Iya. Terima kasih tepuk tangan dong buat Ustaz Febri. Kita kembali ke tempat duduk. Siap. Masya Makasih. Allah. Sederhana. Sederhana, simple, dan tapi ternyata ada di sekitar kita efeknya sangat luar biasa. dan mudah prakteknya. Betul. Sekarang kita lanjut dulu nih. Saya akan coba membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindah. Kalau gitu sama-sama yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram. Wah, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah dengar katanya kita menggunakan masker kita tidak boleh sambil tidur karena takut nanti alam roh saya tidak mengenali diri saya. Emang bener gitu Ustaz? Soalnya saya sering kayak gitu. Lagi nggak boleh sambil tidur, maksudnya kalau lagi tidur Nggak bisa tidur nafas. aja, jangan dipakein masker lagi tidur. Lagi juga nggak bisa Oh, nafas. siapa ini pas balik-balik kan perginya kan nggak pakai masker. gitu. Kalau lagi tidur pakai masker, Iya. bukan alam ruhnya tidak ini nggak mengenali, tapi Iya. ruhnya yang lepas. Kalau biasa ya, ini anak-anak biasa kalau orang tidur cemung-cemungin, Iya. gambar-gambarin, tidak boleh. Nanti rohnya ndak balik. Nggak kenal. Ndak kena. Oh, bukan ini. Tadi saya nggak ada kumisnya, Iya. saya nggak ada coretannya. Jadi kalau berbicara tentang jiwa seseorang itu digenggam oleh Allah dan ketika matinya pun digenggam. Jadi tidur pun itu digenggam keluar sedikit. Tapi setengahnya keluar, tapi akan dikembalikan di saat yang tepat. Jadi yang membangunkan kita adalah Allah. Makanya doanya bismika Allahumma iya wa bismika amut. Kemudian alhamdulillah si ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu sangat tepat karena Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Pada saat jadi berbicara tidak ada hubungannya dengan itu. Karena jiwa seseorang dikembalikan dan roh itu pasti tahu di mana. Ya Allah, gimana sih? Walaupun Cuma dicoret-coret ya. walaupun coret. Masalah penggunaan masker memang tidak diperkenankan untuk berlama-lama. Ya, jadi paling lama 15 menit. Jadi jangan terlalu lama. Berapa lama? Yang nggak kenal suaminya kali. Atau pas saking kencengnya tidur kan pakai Ya, masker kenceng takutnya banget nanti mukanya. satu
bukan nyawanya yang keluar tapi kehilangan nyawa. Nauzubillah. Karena tidak napas dan sebagainya, apalagi maskernya berlarut-larut sampai tidak sadar, dan ini yang membahayakan. Jadi seharusnya ada petunjuk dokter. Orang yang kasih kalau orang mau dioperasi di anestesi. Anestesi. Ada namanya ahli anestesi, itu pun orang yang di anestesi itu harus dijagain. Iya, dijagain. Harus dijagain. Jadi sama halnya dengan orang maskeran pun harus ada ketentuan lamanya dan ada penggunaannya, tata caranya. Jadi tidak ada hubungannya dengan roh itu keluar. Iya. Makasih banyak Ustaz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Masya Allah. Ini dari Instagram @husnul.zamzami bismillah. Wah, Ustadz mau nanya. Oh, maksudnya bismillah, Ustadz mau nanya gitu. Hukum berhias dilarang ya Ustadz atau tabarruj. Wah. Bagaimana kalau berprofesi sebagai guru TK harus terlihat fresh di depan anak-anak agar ikut semangat dan mengikuti pelajaran. Apalagi saat datang dan pulang pasti berpapasan dengan wali murid, baik laki-laki maupun perempuan. Mau nggak berhias nanti dibilang kusam katanya. Kalau berhias takut dosa. Loh, ini bagaimana? Dijawab sama Ustazah Oki. Perempuan memang bukannya harus berhias, Ustazah Oki? Mohon izin penjelasannya, silakan. Ketentuan tertentu. Mohon izin teman-teman sekalian, mohon izin guru-guru semuanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah berhias ini Masya Allah, pernah suatu ketika di zamannya Rasulullah SAW ada orang yang mau memakai sandal yang bagus, baju yang bagus, dan Rasulullah katakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau kita berada dalam satu tempat dan bertemu dengan banyak orang, kalau kita pakai pakaian yang rapi, pakai riasan yang sewajarnya, artinya kita menghormati di tempat itu dan menghormati orang yang kita temui. Jadi nggak masalah. Yang masalah apa teman-teman sekalian? Dalam surah Al-Ahzab diingatkan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surah Al-Ahzab 33 diingatkan kepada kita semua untuk wanita memang paling baik berada di rumahnya. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah, boleh keluar rumah kalau ada urusan-urusan yang penting, urusan-urusan yang memang kita harus kerjakan. Tapi setelah itu cepat kembali ke rumah dan jangan kita berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Apa-apa saja sih yang kita nggak boleh teman-teman sekalian? Selain itu silakan teman-teman dalam berhias wajarnya silakan. Tapi yang nggak boleh kita harus perhatikan. Yang nggak boleh adalah tentu saja membuka aurat. Jelas dalam surah Al-Ahzab 59 dikatakan yudnina 'alaihina min jalabibihina dzalika adana yufrana fala yu'dain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Jadi fungsi jilbab adalah sebagai pelindung bukan sebagai penghias. Kemudian berikutnya yang juga tidak diizinkan teman-teman sekalian yang mudah-mudahan teman-teman memahami ini. Berikutnya adalah jangan kita cukur. Nah, mencukur-cukur ini penting juga nih karena banyak juga yang mencukur-cukur alis atau mencabut-cabut bulu. Ini juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau berhias di depan orang-orang lainnya silakan, tapi jangan kita cukur atau kita cabut-cabut bulu alis kita. Berikut juga tidak boleh kita menyambung rambut. Misalnya, menyambung rambut termasuk mohon izin teman-teman sekalian dengan bulu mata atau teman-teman menyambung atau teman-teman ada juga orang-orang yang pakai jilbab tapi kemudian pakai wig. Karena disangkanya itu juga bagian dari menutup aurat, padahal wig juga pengganti dari jilbab tidak diizinkan teman-teman sekalian. Karena ingat bahwa jilbab itu fungsinya pelindung bukan penghias. Jadi sama aja, ada yang pakai jilbab kemudian, oh aku pakai wig aja deh, kan nggak kelihatan rambutnya, tetap sama. Berikutnya yang nggak boleh adalah mentato dan orang yang minta ditato. Itu juga nggak boleh. Termasuk zaman sekarang itu ada yang namanya sulam bibir dan sulam alis. Nah, kalau kita pakai alis itu kan dibersihkan dulu tuh biasanya, baru kemudian disulam. Itu khawatir bagian dari tato, itu juga tidak diizinkan teman-teman sekalian. Berikutnya silakan berhias, tapi juga nggak boleh, salah satu yang nggak boleh adalah menyerupai pakaian laki-laki. Atau menyerupai, orang nggak tahu nih ini perempuan apa laki-laki ya, seperti itu. Tapi jangan berarti kita mengatakan, oh gamis itu kan pakaiannya perempuan, jadi laki-laki nggak boleh. Kata siapa? Di negara Arab, laki-laki pakai gamis, jadi itu berdasarkan kebiasaan dari masyarakat sekitar. Berikutnya juga silakan berhias, silakan sewajarnya. Yang nggak diperbolehkan juga adalah memakai wewangian yang terlalu menyengat. Sehingga dikatakan kalau seorang wanita yang berjalan di tengah-tengah laki-laki lain, dia memakai wangi-wangi yang menyengat, maka dia seperti seorang penzina. Itu juga tidak diizinkan, wangi-wangi yang sangat menyengat. Untuk sekedar menghilangkan bau badan, bau ketek dan sebagainya, silakan saja teman-teman sekalian. Tapi kalau terlalu menyengat, itu yang tidak diizinkan. Jadi teman-teman boleh berhias, silahkan, asalkan jangan mengikuti hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Semoga kita digolongkan orang-orang yang menghormati orang lain, menghormati sebuah acara dengan berpenampilan rapi, karena Allah suka seseorang berpenampilan rapi dan baik. Jadi
Tepuk tangan dulu dong buat Uma. Jadi harus dipahami ini arti tabarruj itu seperti apa, yang berlebihan. Lagi kalau ketebalan bedak juga nanti bukan disangkain orang, pakai topeng. Ada pertanyaan bagus yang berikutnya. Coba Ustaz Maulana sebentar sini. Saya bantu saya dong Ustaz Febri. Uma, di saya nggak enak sih kebacanya sih sebenarnya. Masya Allah. Aduh gimana ya pertanyaan dari Instagram. Aku yang baca. Pinjem Gerdong. Pinjem gear dong. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam. Kok ganteng banget? Aduh. Lanjutin dong bacanya. Saya tuh takutnya dibilang ujub lagi ya kan, kalau Ustaz yang baca kan nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum Mas Fadli, kok ganteng banget sih, awet muda pula lagi. Bagi tips perawatan dong. Ya Allah, Masya Allah. Aduh, jamaah terlalu jujur nih. Saya jadi nggak enak sama teman saya yang sebelah. Yang sebelah mana? Sebelah sini. Yang selalu iri sama saya. Ya udah, buat jamaah Islam ini yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Kakak ganteng akan segera kembali setelah satu jam. Tetap di Selamat Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nggak usah sirik deh, biasa aja. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dan rahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Mau wajah glowing? Ini dia rahasianya. Alhamdulillah. Saya mau lanjutin nih, Masya Allah. Zaman sekarang teknologi makin canggih. Istilahnya kasarnya orang mau ngerubah bentuk wajahnya mau kayak gimana pun bisa. Ya walaupun itu sebenarnya kalau berubah bentuk wajah itu masih dilarang gitu ya. Tapi kan ada yang nggak berubah bentuk wajah. Contoh mungkin suntik nih. Ada yang melakukan suntik untuk mempercantik diri ya. Suntik wajah biar cerah, biar glowing. Ada suntiknya tuh katanya tuh biar glowing. Ada yang diinfus gitu ya. Nah terus ada juga orang yang melakukan waxing biar bersih. Mungkin ada cewek-cewek yang nggak suka ada bulu-bulunya gitu ya kan segala macam, mungkin mengganggu atau mungkin pasangannya nggak suka di waxing. Itu boleh atau enggak? Atau bagaimana penjelasannya? Mohon izin. Baik, mohon izin guru-guru semuanya. Ini masih membahas mengenai perkara kecantikan yang luar biasa. Masalah metode-metode canggih zaman sekarang dalam mempercantik. Teman-teman sekalian, pertama kita bahas dulu dalam masalah suntik-suntik yang akhirnya memutihkan dan akhirnya bisa merubah warna kulit. Kalau merubah warna kulitnya secara drastis, sampai nanti kalau foto keluarga udah nggak kelihatan lagi, anaknya beda warna kulitnya sama warna ibunya gitu kan, ada begitu. Biasanya hidungnya yang beda, keceplosan. Ada yang berbeda seperti itu. Enggak, gitu. Jadi pada prinsipnya kalau dilakukan sebuah tindakan untuk tujuan yang pertama adalah untuk tujuan kecantikan tapi membahayakan, atau dengan tujuan kecantikan tapi pada akhirnya berubah secara drastis, apalagi permanen, maka tentu saja itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya adalah pengobatan, ada orang-orang yang diberikan infus atau suntikan tertentu untuk pengobatan, maka silakan saja. Maka bagaimana dengan waxing teman-teman sekalian atau menghilangkan bulu? Dalam menghilangkan bulu ini kita lihat ada bulu-bulu yang harus dihilangkan, ada yang tidak boleh dihilangkan, ada yang silakan mau dihilangkan silakan, nggak dihilangkan juga nggak apa-apa. Mana bulu-bulu yang harus dihilangkan? Seperti yang diingatkan oleh Rasulullah, bulu-bulu yang sebaiknya kita hilangkan adalah bulu ketiak dan bulu kemaluan. Jadi silakan untuk dihilangkan bulu-bulu tersebut. Tapi bulu-bulu yang tidak boleh dihilangkan, apa? Bulu-bulu yang ada di wajah nih, contohnya seperti yang ada di alis. Karena ini sering sekali wanita-wanita merasa dirinya cantik kalau alisnya rapi sehingga alisnya seperti saya katakan sebelumnya dicabut ataupun dicukur dan sebagainya. Sekarang sudah banyak kok teman-teman sekalian teknik-teknik yang membuat alis teman-teman terlihat rapi. Biasanya pengantin tinggal ditutupi pakai bedak. Itu ada seperti itu. Jadi nggak perlu juga bulu-bulu yang ada di wajah kita dihilangkan. Kecuali boleh ada wanita yang memang Allah takdirkan punya kumis, punya janggut. Ada juga. Ada seperti itu. Ada. Nah, bolehkah untuk dihilangkan? Boleh teman-teman sekalian. Kenapa? Karena itu tidak sama seperti wanita-wanita pada umumnya. Jadi hal itu dibolehkan. Tapi kalau untuk urusan alis dan sebagainya tidak boleh. Bagaimana dengan bulu-bulu yang ada di tangan ataupun ada di kaki? Mau dihilangkan silahkan, nggak dihilangkan juga nggak apa-apa. Silahkan saja. Ada yang merasa suaminya minta, aku mau dong mama bersih dan sebagainya. Dihilangkan, silahkan saja. Sekarang caranya canggih dengan waxing ya, silahkan saja teman-teman sekalian. Tapi daripada itu semua, betul kita merawat kecantikan. Ingat, Rasulullah mengingatkan kepada para istri bahwa istri yang salehah itu salah satunya adalah menyenangkan bila dipandang. Menyenangkan bila dipandang tidak hanya secara fisik teman-teman sekalian. Apa jadinya kalau hanya cantik secara fisik, sibuk dengan kecantikan, tapi kemudian tidak ada senyum di wajah sang istri. Tapi kemudian tidak ada pelayanan yang baik kepada suami. Tidak ada artinya teman-teman sekalian. Jadi betul di satu sisi kita mempercantik diri kita, betul di satu sisi kita ingin kulit kita lembut dan sebagainya. Tapi yang juga lebih penting daripada itu semua adalah bagaimana wajah yang selalu tersenyum ketika menyambut sang suami,
Bagaimana pelayanan yang terbaik, bagaimana patuhnya kita kepada sang suami, itu membahagiakan hati suami. Laki-laki, betul, kita jaga pandangan matanya. Dengan berpenampilan kita baik, kita harum wangi, kita bersih, betul. Tapi yang juga lebih penting adalah bagaimana kita patuh, kita tunduk. Karena fitrah dari suami adalah ingin menjadi qawwam, pelindung. Karena beliau memang qawwam, pelindung. Ketika punya istri yang nurut, istri yang patuh, tidak ada kepatuhan dalam kemaksiatan, selama kita patuh dalam urusan kebaikan, senyum, ya, menyebarkan senyum kepada sang suami. Suami yang tadinya pulang kerja capek, disambut dengan senyum, ya Allah, semakin jatuh cinta kepada sang istri. Apa jadinya? Suami pulang kerja, istrinya tidak berpenampilan baik, tidak wangi, cemberut. Sementara di luar sana dia melihat banyak sekali loh wanita-wanita yang cantik. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dengan kecantikan luar dan juga kecantikan dalam untuk sang suami. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini ya. Untuk mempercantik diri buat para wanita nih penting banget. Dan sekarang kita lanjut lagi. Kalau sekarang ini kan banyak beredar masker-masker ya. Ada dari Korea, yang segala macam yang ngetop itu ya. Nah, Tapi yang saya bawa pengen tahu. masker waktu ke Korea siapa? Kita waktu itu. Iya kan? Ustadz beli kan? Pakai kan? Iya. Terus apa namanya? Kalau zaman dulu itu kan belum ada tuh ya namanya teknologi seperti itu. Saya penasaran, Rasulullah itu bisa glowing gitu ya mukanya. Itu pakai perawatannya apa sih gitu? Iya, Boleh nggak? Ada mungkin di Ustadz Febri bisa mengajar kepada kita secara Tibun Nabawi ini. Betul. Mulai Boleh. praktek. Siap. Praktek. Insya Allah ya, Harus. ini maaf nih Ustazah. Iya. Ya. Jadi bismillah. Jadi kalau kita bicara tentang wajah, sebenarnya hampir kita tidak temukan dalam kitab Tibun Nabawi ya bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena yang dimunculkan tadi benar kata Ustazah Oki adalah senyum. Ya, ketika senyum dia menggunakan 48 saraf yang ada di wajahnya, maka dia lebih cerah. Ya, jadi dibandingkan dengan orang cemberut. Orang cemberut itu dia hanya menggunakan kurang lebih 14 sampai 16 saraf, nah maka dia akan lebih cepat tua. Nah, makanya muncullah dalil tentang sebarkan senyum segala macam kepada saudaranya, sambut saudaranya dengan baik. Nah, ini menjadi regenerasi sel pada wajahnya akan lebih baik. Nah, yang kedua ya yang dilakukan itu adalah membaca Al-Qur'an. Yang membaca Al-Qur'an, karena terapi Al-Qur'an dengan melatih huruf-huruf Al-Qur'an itu adalah senam wajah yang paling efektif. Ya, jadi kalau kita lihat baca Al-Qur'an ya jangan bergumam, keluarkan huruf-huruf Al-Qur'an, ini sangat baik. Ya. Nah, baru yang berikutnya tadi nutrisi ya. Tadi kita bisa gunakan masker, ya tadi masker dari zaitun bisa kita gunakan. Udah gitu dengan lidah buaya yang tadi dari awal kita panggil, yang salah Mas Fadli malah memanggil buaya yang lain ya. Nah, itu bisa kita gunakan masker lidah buaya karena ternyata lidah buaya ini masuk dalam kajian Tibun Nabawi. Nah, jadi untuk mengatasi mata, peradangan pada mata dan menghaluskan kulit. Ya, nah tapi sambil kita lihat biar ada ini. Saya coba ambil deh, Ustaz. Boleh Ini kita apa aja lagi. yang dipesan, Ustaz? Nah, ini minyak zaitun. Ya, minyak zaitun ini di zaman Rasulullah nih memang sering sekali maka dikatakan tanaman penuh berkah. Jadi tanamannya penuh berkah. Dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, ya ini penuh berkah. Ya, nah makanya kalau kita ini ibu-ibu nih terutama nih yang butuh penampilan, nah sering mengolesin zaitun ke bibir, nah ini membuat bibirnya lebih cerah dan warna merah. Oh, ini mau ngapain? Ini bukan bibir, Pak. Ini bukan bibir. Ini contoh. Oh, contoh. Tadi kan Nah. udah. Yang sebelahnya dong. Iya. Iya. Nah, jadi bisa kita lakukan. Nah, cuman ini harus butuh tempat. Tempat? Nah, kita untuk mencampur. Oh, sebentar saya campur. Saya ambil tempatnya dulu. Izin Ustaz. Di takarannya Iya. berapa? Jadi yang lebih mudah sebenarnya kalau ada Mas Fadli sama serbuk kopi. Serbuk kopi. Sebentar. Serbuk kopi. Dapur Tadi saya di gua- sebelah sana satu lagi serbuk kopinya. Saya Nih, ambil dulu. serbuk kopi. Oh, udah ada. Nah, Ya, ya. oke. Nah, ini Jadi para pertama- jamaah sekalian, sekarang kan lagi ngetren nih kafe-kafe. Iya, Ya. betul. Nah, tapi kita tidak pernah memikirkan ampas kopi itu kita gunakan apa. Kan dibuat. Saya di rumah juga suka bikin itu. Betul. Nah, Ampasnya ini saya. bisa ampasnya kita keringkan dulu. Oh, dijemur bisa dulu. dijemur atau misalnya di oven segala macam supaya kering. Nah, Sampai hilang kadar jadikan. airnya. Betul. Nah, ini kita bisa jadikan. Nah, ini sebagai masker. Bisa kasih lihat yang di boleh. rumah seberapa Nah, ini? Ya, jadi ini maaf. kira-kira kita gunakan 1 sendok teh. Harus sendok 1 teh. sendok teh kopinya. Ini Kira-kira. saya taruh di sini ya, nggak apa ya. Saya pegang Ustaz, Nah, maaf. 1 sendok Terus? teh. Dan itu zaitun. Ya, zaitun juga. Kasih lihat sini Ya, Ustaz nih. nih zaitun. Ya, ini kita zaitun. Ini juga hanya 1 sendok teh. Kurang ngedangak. Iya. Nah, takut Oke, tumpah. kita bawa lagi Oke, Ustaz. oke. Iya. Nah, Oke. nah, baru kita campur madu. Campur madu. Campur Ini madu. madunya nih. Nah, madunya ini 1 sendok makan. Ntar. Oh, 1 Nah, sendok makan. Satu. Buat kopinya setengah. Ya. Kemudian zaitunnya setengah. Nah, ini kita aduk. Diaduk. Nah, kita Diaduk. Nah, sampai menjadi pasta. Oh. Sampai menjadi Oke, pasta. sampai jadi pasta ya.
Minyak zaitun campur bubuk kopi. Iya, bubuk Kopi kopi. sama madu, Uma. Madu. Oh. Nah, kalau misalnya mau butuh aroma yang bagus, itu bisa kasih pewangi, ya, misalnya esen untuk misalnya wangi stroberi atau apa, silakan saja, karena kan ini untuk obat luar, jadi tidak ada masalah. Oh, kalau buat luar aman ya. Aman. Nah, Oke, ini setelah misalnya- itu, Jam berapa tinggal- bagusnya pakai? Ini kapan saja. Oh, kapan Kalau saja? tidak mana. Ini mau Bukannya kita dia ada zaitunnya? nggak ada masalah karena kan buat masker. buat masker? Buat masker misalnya kita gunakan ini tadi sebelah mana? Nah, sekarang Iya. tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Oke. Ini buat di muka. ini buat di wajah. Jadi Buat menggunakan Manfaatnya Zat? ini juga sama mengangkat sel kulit mati dan memberikan nutrisi kepada pori-pori kulit. Jadi menjaga kelembapan karena ada zaitunnya. Jadi tadi zaitun bisa untuk memerahkan bibir untuk ketika dioles. Makanya zaman dulu itu kebiasaannya supaya bibirnya itu kelihatan basah bisa dengan zaitun atau madu. Kalau ganti minyak kelapa gitu bisa nggak? Boleh, minyak kelapa bagus. Bahkan minyak kelapa itu untuk rambut juga efektif. Oh. Nah, ini biasa kita tunggu sampai kering. Nanti setelah itu baru kita Ini usap. keringnya berapa hari nih? seminggu. Ya agak lama. Siapa suruh? Tadi kan saya suruh pengen buat jadi korban. Ustaz Dia ceramahnya pakai. gimana Ustaz? Ya udah. Biarin aja. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ustaz Ya, Febri, sama-sama, silakan duduk. ya. Makasih, Ustaz Ustaz. Maulana, makasih banyak, silakan duduk. Izin Ustaz, maaf Ustaz. Ya, makasih banyak taruh di Kita bawah taruh dulu, bawah, ya. nanti saya pindahin ke belakang. Terima kasih banyak Ustaz Febri, Masya Allah. Tadi contohnya luar biasa ya. Gimana, udah beres Ustaz Maulana? Udah Bersih ya? dong. Udah puas ya? Dah. ya Langsung udah. dipraktekkan ini. Iya, Masya kita langsung Allah. lanjut lagi nih kalau gitu buat jamaah yang di rumah nih ya. Kalau saya pernah dengar nih dari guru kita Ustadz Maulana, Li, ngapain capek-capek perawatan? Gak usah bingung-bingung. Kalau mau glowing wajahnya, rutin aja sholat tahajud. Insya Allah glowing wajahnya. Nah, ini mohon izin Ustadz Maulana, penjelasannya seperti apa nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ya, siap. Ustaz Febri dan Uma, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita diberikan solusi yang luar biasa, nggak usah jauh-jauh. Kita kembali kepada syariat agama kita, agama Islam, yang dimana ternyata ibadah yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita. Allah membuat wajah itu bercahaya, cerah, memancarkan kebaikan ketika orang melaksanakan yang namanya salat tahajud. Maka wajah glowing cukup dengan salat tahajud, maka atau otomatis akan bisa langsung glowing. Karena kenapa? Memancarkan kebaikan. Satu, ketika orang bertahajud maka mengontrol emosi. Emosi akan dikontrol ketika orang salat tahajud. Lalu mengatasi diabetes karena saat gulanya dinetralkan di saat itu. Karena waktu tahajud itu waktu yang sangat bagus sekali. Lalu mencegah pembengkakan jantung. Maka ketika tadi sudah dijelaskan, kalau salat tahajud harus agak buka lebar-lebar karena di suhu udara di saat itu udaranya sangat bagus. Berarti memompa jantung untuk lebih sehat. Maka kalau perlu salat tahajudnya di rooftop, di atas jam 1 malam itu udara sangat bagus. Itu pernah dijelaskan oleh Ustaz Febri. Wah, ada juga di sini orangnya. Dan juga alhamdulillah juga untuk terapi untuk orang yang berpenyakit kanker. Jadi pengobatan kanker pun bisa diobati lewat salat tahajud. Jadi salat tahajud itu adalah, karena yang kita harapkan ini ada 3 sebenarnya ya. Pengobatan dari dalam, pengobatan dari luar, dan pengobatan lewat akhlak perbuatan. Jadi ada senyuman, ada perbuatan baik, ada kebaikan. Itu kata-kata yang baik, itu kan luar biasa. Lalu ada yang namanya pengobatan dari dalam. Ya tadi disebutkan ada makanan dan sebagainya. Dari luar adalah itu perawatan sama yang tadi yang saya lakukan. Sudah ada perubahannya. Nah, lalu ada sebenarnya yang luar biasa. Bagaimana kita bisa merasakan ketenangan. Lalu penyegaran, menyegarkan dalam saat pernapasan. Maka untuk itu dengan salat tahajud Allah menyukai hambanya yang dalam artian membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bukankah di saat itu pun pintu ampunan diturunkan, dibuka di saat itu, dan Allah berada di langit dunia dan mengangkat kemuliaan bagi orang yang salat tahajud. Mohon maaf, tahu nggak kalau ketika orang salat tahajud melancarkan aliran darah. Maka bagusnya memang salat tahajud kalau bisa salat malamnya 11 rakaat. Sebaiknya 11 rakaat. Jadi 11 rakaatnya itu bisa kita lakukan 2 yang 4 tambah lagi 3 witirnya silakan, atau wudu, taubat, hajat, tahajud kemudian ditutup witir. Lalu ternyata salat tahajud itu pun
itu kekebalan tubuh serta membuat muka menjadi bercahaya. Betul. Masya Allah. Makasih banyak ilmunya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Saya cuma memindahkan ilmu yang pernah saya dapatkan. Enggak, tapi menarik, sebenarnya menarik. Kenapa orang yang mau sholat tahajud harus tidur siang? Ya. Oh iya. Ternyata, Jadi harus tidur siang. Ya, jadi tidur siang itu adalah pada saat jam 1, misalnya dari jam 11 sampai jam 1 kan jantung lagi kuat. Ini Betul. kaitannya dengan Ustadz Maulana tadi. Ya, dia itu ditambah lagi sholat malam. Jadi ketika malam jantung lemah tapi udah disupport pada saat siang. Oh. Nah, Jadi makanya kaitannya tadi- jadi betul, harus nyambung. tidur kailula itu Iya, makanya kan sebelum matahari pas di atas kepala, berarti jam 11 sampai jam 12. Tapi kan di sini jantung kuat tuh dari jam 11 sampai jam 1. Masya Allah. itu jantung kuat Betul. dipompa di siang hari. Iya, Tapi betul. jantung lemah Persiapan di malam. Malam hari. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Febri. Sekarang kita lanjut lagi nih. Kita akan membacakan kembali pertanyaan yang masuk karena jamaah di rumah udah gak sabar. Pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita pertanyaan yang berikutnya dari mobil. Mana mobil? Waduh, Masya Allah. Wah, ada kotaknya. Aduh, tabrak lagi. Rese banget nih yang pakai. Iya sebentar. Wah, mundur kencang. Oh, oke. Besok jangan pakai mobil ya. Next time pakai drone dong bawa ke sini. Oke. Wah, ini pertanyaannya singkat banget nih. Dari Bogor. Dekat tempat Ustadz Masya, Febri. tetangga. Iya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, wanita sangat mementingkan kecantikan, tapi katanya ada cantik yang dilarang dalam Islam. Hah? Maksudnya cantik yang seperti apa ya yang dilarang dalam Islam? Nah, ini Ustazah oke deh, mau izin penjelasannya. Izin guru-guru semua, Iya. cantik yang dilarang di dalam Islam sudah kita jelaskan sebelumnya, tidak boleh mencukur alis atau mencukur bulu yang ada di wajah, kecuali kalau ada perempuan yang punya kumis dan janggut silakan untuk dicukur karena itu tidak biasa, artinya perempuan-perempuan lain tidak memiliki itu. Kemudian tidak boleh mentato, kemudian tidak boleh menyambung rambut, kemudian tidak boleh mengkikir gigi untuk urusan menambah kecantikan dan lain-lain. Tapi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, ada yang juga dilarang di dalam Islam, yaitu ketika kita merubah. Sekarang di zaman ini kita lihat banyak sekali para wanita-wanita di luar sana yang pada akhirnya merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya sehingga merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bentuk kita ini dengan sebaik-baiknya. Contoh, kenapa orang Indonesia kulitnya sawo mateng? Kenapa nggak putih banget? So, Kenapa? lihat saya. Sama matang siapa ya? Kenapa sawo matang? Karena kita ini tinggal di sebuah tempat di mana mataharinya banyak sekali. Sehingga dengan adanya kulit yang sawo matang artinya zat warna kita banyak bisa melindungi kulit kita. Beda dengan negara Eropa yang subtropis teman-teman sekalian. Jadi bagi sebagian orang kulit putih itu adalah standarisasi kecantikan yang luar biasa. Harus putih, harus rambutnya lurus, tinggi, langsing dan sebagainya. Ketahuilah standar kecantikan orang tuh beda-beda loh teman-teman sekalian. Di zaman dulu ada yang di zaman Cina kuno kalau saya tidak salah, ukuran kaki paling kecil itu yang paling cantik. Di tempat-tempat tertentu lehernya makin panjang makin cantik. Ada yang telinganya makin panjang makin cantik. Beda-beda teman-teman sekalian. Kalau kita mengikuti kemauan manusia nggak akan pernah ada habisnya, nggak akan pernah ada puasnya. Kemudian teman-teman sekalian, apa yang dilarang ketika melakukan perubahan demi perubahan? Contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, operasi plastik. Nah ini sering banget. Operasi plastik ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Operasi plastik yang boleh apa? Ketika untuk pengobatan dan mengembalikan sebagaimana awalnya. Contoh, mohon izin, ada teman-teman kita yang punya bibir yang mohon izin, bibir yang sumbing misalnya. Kemudian dioperasi untuk mengembalikan supaya normal. Itu nggak apa-apa. Atau ada teman-teman kita mohon izin yang punya giginya berantakan sehingga membuat susah untuk mengaji karena misalnya makhrajnya jadi tidak betul, susah untuk mengunyah, susah untuk berbicara, sehingga kesulitan-kesulitan itu pada akhirnya dibenahi. Bagian giginya misalnya dengan kawat gigi dan sebagainya. Silakan saja. Tapi yang tidak boleh adalah merubah ciptaan Allah menjadi bentuk yang lain. Ada yang mengatakan dalihnya untuk menyenangkan suami. Nah, Teman-teman ketahuilah tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau suami yang menginginkan Anda berubah begini, begitu, begini, tapi itu dilarang oleh Allah SWT, maka jangan mengikuti apa yang dilarang oleh Allah SWT hanya demi menuruti perintah suami. Betul. Pahamkan suami. Dan mudah-mudahan kita doa semoga Allah jaga keluarga kita dan suami menerima kita apa adanya insya iya, Allah. suami juga harus paham, jangan sembarangan operasi plastik, harus dokter yang pas. Ustaz ngapain dari kita tadi? ngapain sih ini? Bahaya, Apa sih, curiga.
Lihat kerutan-kerutan saya. Ya Allah, Ustaz. Tapi saya kalau curiga, kalau laki-laki itu udah sering lihat kerutan, lihat kaca, telepon jarak jauh, kayaknya ada sesuatu. Enggak, makanya ngomong Bahaya. aja lah sama kita. Jujur aja, jujur. Kita ini kan temannya udah lama. Aduh, Cerita lah. saya mau tanya deh sama Sebentar, Ustaz Febri. dulu. Sebentar, Uma aja nanya deh siapa sih yang dideketin sama dia. Saya kan nggak tahu, kayaknya Nggak, agak. Ntar dulu, orang ngomong-ngomong juga. Jangan dulu. Pokoknya Aku setiap kali datang ke Islam itu selalu nanya, Ustadz gimana Iya, kabarnya? Adakah seseorang yang menemani? Jangan Tunggu dulu, kemana-mana saya mau ya. nanya Ustaz Febri. Apa? Ada nggak obat buat kerutan? Ada. Jadi terapi kerutan ada, Ustaz. Ada terapi Ada kerutan. terapi kerutan. Saya nggak mau ngebahas itu. Ceweknya siapa? Wah. Ya. Dan di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Islami Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Genit banget sih tuh dia tuh, ya Allah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah, Jamaah Islam itu Indah, rahmati Allah. Banyak banget pertanyaan yang masuk ya. Mungkin tadi ada guru kita penasaran. Lidah buaya kayak gimana sih bentuknya? Tadi dibawa Eet. Di saya bawa nih. Tuh. Masya Ini lidahnya Allah, buaya lidah Ustaz. Ya, waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ada nggak sih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih tipsnya biar glowing sepanjang masa? Aku nggak mau nanti pas aku tua mulai pada keriput tidak glowing lagi. Loh kok ini keluhannya sama Ustadz Maulana? Sama. Jangan-jangan Ustadz Maulana yang kirim. Kayaknya beliau, cuman dia aja bahasa halus. Sampai jawab deh, mohon izin. Iya. Baik, bismillah. Semoga Allah berikan glowingnya sepanjang masa. Amin. Dan nggak kerut-kerut, tapi nggak kerut-kerut repot juga. Ya, terlalu glowing juga nggak bisa ngomong, mangap aja kan kalau kencang. Nah, jadi kalau kita bicara, ya tangan kita diciptakan oleh Allah itu adalah bagian dari terapi. Maka dalam simbol-simbol pengobatan itu adalah biarkan jari-jari kalian itu mengobati diri kalian. Ya, dalam kitab Majmu' Fatawa juga ketika ada bagian sakit peganglah dengan jari kalian dan doakan dia untuk sembuh. Nah, makanya tangan kita ini adalah bagian dari terapi. Ya, jadi kalau bisa cuci tangan bersih. Nah, terapi wajah. Ya, terapi wajah supaya nggak keriput ya. Jadi sering aja kita gosok. Misalnya kita arahkan ke sini. Nah, kita tarik ini ya sekitar dagu kita tarik seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengembalikan peremajaan sel kulit kita ya supaya tetap terjaga. Nah, kalau kita mau nambah lagi ada namanya royal jelly. Nah, royal jelly itu susunya madu. Nah, makanan Ratu Lebah. Kenapa dikatakan royal jelly ini menjadi bukan hanya mitos ya, tapi menjadi sejarah besar terhadap anti aging, anti penuaan dini. Ya, makanya biasa itu dipakai ya. Kalau lebah aja Ratu Lebah itu usianya 6 kali daripada lebahnya karena dia makanannya royal jelly. Nah, ini bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Nah, bisa kita jadikan masker atau dicampur dengan sampo kita. Royal jelly itu apa sih Ustaz? Royal jelly itu bentuknya Kayak dia madu. seperti madu, tapi dia warna kuning. Dan royal jelly yang asli bentuknya kasar seperti pasir. Dapatnya di mana tuh kayak gitu? Itu biasa banyak di jual-jual madu-madu banyak. Oh. Ya, dan dia harus di freezer karena dia harus dingin. Jadi Kita boleh makan itu? boleh. Rasanya asam sekali rasanya. Nah, tapi itu sangat baik. Ya, jadi untuk regenerasi sel dan anti aging. Jadi bisa kita lakukan. Nah, bisa juga ya tadi lidah buaya ini sangat baik juga. Ya, lidah buaya diapain? Nah, Ini lidah kita buaya ambil ini contohnya. kita Supaya ambil. hilang kerutan. Nah, hilang kerutan ini kita ambil, bersihkan ya, bersihkan semuanya. Nah, ini bisa Berarti satu lendirnya dikonsumsi. banyak dong? Iya, dikonsumsi bagus. Jadi di blender. Ya, di blender lidah buaya kayak jelly ya ini dibuat ya? jelly. Nah, terus di blender dikasih sedikit lemon. Nah, kita aduk. Nah, kalau mau pakai madu atau gula aren, nah ini bagus sekali untuk membersihkan perut kita ya sebagai detoksifikasi. Nah, baru nanti kulitnya kan masih banyak lendiran. Nah, ini bisa jadikan masker rutin. Jadi nggak ada yang kebuang. Ya, makanya di sini kandungan dari lidah buaya ini sangat-sangat baik. Atau Buat rambut. dagingnya Dagingnya ini dimakan. Boleh Dimakan dimakan, tadi. dimakan. Atau Iya. rambut boleh Ustaz? Boleh, untuk rambut bagus ya. Rambut sangat bagus untuk lidah buaya. Jadi kalau dalam Tibun Nabawi, kutu itu kan ada di dalam kulit. Iya. Ya. Nah, dengan adanya lidah buaya nanti dia akan naik. Nah, jadi ketombe semuanya itu bisa dikeluarkan dengan adanya lidah buaya karena kita gosok dulu, dibiarkan beberapa menit. Oke, terima kasih banyak Ustadz Febri. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya bisa glowing luar dalam? Wah, ini dia nih. Kadang kita hanya fokus untuk glowing luarnya aja, tapi dalamnya enggak. Coba kita lihat teman kita yang selalu berbahagia, guru kita Ustadz Maulana ini glowingnya kayaknya luar dalam. Karena selalu ceria dimanapun berada. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Glowing luar dalam yang pertama, gunakanlah wudu. Wudu itu adalah glowing luar dalam karena menjadikan kita bersih, suci, dan indah. Wudu artinya bersih, suci, dan indah kan. Kemudian kedua adalah sholat. Laksanakanlah sholat karena sholat itu luar biasa. Untuk kecantikan luar dan dalam, lalu mencegah dari perbuatan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika orang sholat berada dalam kebaikan. Karena mendirikan salat, bukan melakukan salat ya. Kalau melakukan salat, anak kecil pun bisa. Tapi mendirikan salat itu berarti ada efek salat setelah salat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, jangan lupa tadi, salat malam. Yang dimana memperbaiki jantung, paru-paru, dan semuanya. Membuat kita cerah, bahagia. Kelihatan orang berbahagia kalau orang salat malam. Coba orang telat bangun. Orang ketiduran. Aduh, gerasa-gerus hidupnya. Kemudian yang keempat adalah berbuat baik. Jangan lupa senantiasa berbuat baik. Mukanya tidak terlalu cantik, tapi kan dia perbuatan baiknya lah yang membuat dia jadi cantik. Orang jadi simpati padanya. Kemudian apa? Membaca Al-Quran. Terapi membaca Al-Quran dengan marhajatul uruf, dengan membaca Al-Quran. Sehingga, maaf ya, ini kotoran-kotoran dalam telinga ini akan keluar sendirinya. Jadi dalam Islam, kata Ustaz Febri, tidak ada pembersih telinga kecuali membaca Al-Quran. Nah, yang terpenting senyum, tabassum, li'ahika sedekah. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Ada lagi yang kedua. Dua lagi nih. Apa lagi? Mau tahu? Mau. Puasa sunnah. Oh. Puasa sunnah itu membersihkan. Kemudian adalah yang paling terpenting. Mau tahu? Apa tuh? Pola makan. Sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah dilanjutkan doa oleh guru kita Ustazah Oki dan juga Ustaz Febri. Silakan Ustazah Oki, tafadhol. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih wanita cantik? Siapa sih dia? Wanita cantik adalah mereka yang pandai menjaga dirinya, pandai menjaga kehormatan dirinya, dan pandai menjaga apa-apa yang sudah Allah berikan kepadanya, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Maka silahkan, kalau engkau menjadi wanita yang cantik, maka jaga dirimu. Banyak sekali dalam ajaran agama ini dicontohkan kepada kita semua. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha misalnya, untuk menjaga berat badannya, beliau mengkonsumsi timun dan kurma basah misalnya. Ataupun yang lain-lain, silakan, banyak sekali yang sudah disampaikan pada hari ini. Jadi untuk teman-teman semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga diri kita dengan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian wanita yang merasa dirinya tidak cantik, merasa hidungnya kurang mancung atau kulitnya gelap atau yang lain-lain. Bolehkah kita tidak berkonsentrasi kepada hal yang menurut kita kurang itu, teman-teman sekalian, padahal menurut orang lain dia ingin juga punya kulit seperti kita, punya hidung seperti kita. Kalau engkau mengisi diri dengan ilmu, engkau mengisi diri dengan terus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tidak melihat kekuranganmu, orang lupa dengan kekuranganmu. Orang senantiasa akan melihat bahwa dirimu adalah orang yang baik, orang yang salihah, orang yang berilmu, orang yang berprestasi. Maka sibukkan diri dengan menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Berikut juga adalah mengisi ruhiyah kita. Berikut juga adalah dengan berolahraga pastinya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau mau sehat, kalau mau tampan, kalau mau cantik, silakan berolahraga, salah satunya berenang, memanah, ataupun berkuda. Jadi semuanya seimbang. Ruhiyahnya seimbang, kecerdasannya seimbang, kemudian kecantikannya seimbang, badannya fit dan sehat, sehingga kita glowing sepanjang masa. Insya Allah. Iya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Ya Rabbana, berikanlah kecantikan itu tidak hanya pada wajah kami saja. Ya Rabbana, hati kami, dan jangankanlah keburukan-keburukan yang melalui lisan kami bisa menjadikan kulit kedua orang tua kami yang meninggal menjadi azab di dalam kuburnya. Ya Rabbana, ya Rabbana, jadikanlah kecantikan dan ketampanan ini tidak hanya penampilannya saja ya Rabbana, tapi jadikanlah kecantikan keimanan kami, kecantikan lisan kami, kecantikan adab dan akhlak kami yang setiap langkah akan membawa manfaat bagi saudara-saudara kami. Ya Rabbana, jadikanlah kecantikan ini juga sebagai embun kesejukan bagi orang tua kami yang sudah meninggal. Ya Rabbana, menjadi embun kesejukan untuk menanti panggilanmu nanti di yaumil akhir, untuk kami bisa bersama-sama
menikmati indahnya wajahmu, indahnya senyummu, sebagaimana kami bisa menjaga kecantikan kami di dunia dan menjaga semua tingkah laku kami, karena mereka adalah orang yang terbaik bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wow, emang ini sweet, Dennis? Oh, bukan yang gede lagi ya? Kayaknya, emang ini sweet ya? Kayaknya gue pesennya bukan ini deh. Masuk sih? Iya.